Halo teman-teman, kembali lagi dengan Belusuan di Jogja. Nah, kali ini kita berada di tempat yang sangat unik banget. Kita berada di Museum Beber Sekartaji. Di sini terdapat warisan budaya Jawa yang udah jarang ditemukan. Penasaran bagaimana dalamnya? Yuk kita masuk. Nah, kita sekarang sudah berada di depan Museum Wayang Beber Sekartaji. Yuk kita masuk. Halo. Di sini ada Bapak pemandu wisatanya. Mari Iya. kita tanyakan langsung. Iya, selamat datang di Museum Wayang Beber Sekartaji. Jadi museum ini satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia yang khusus kita berfokus kepada perkembangan budaya wayang dari masa lalu hingga masa kini. Untuk lebih jelasnya, yuk kita masuk. Silakan. Monggo. Silakan. Wah, kita sekarang berada di ruangan apa aja, Pak? Ini kita berada di ruang serat. Silakan bisa dilihat di sini. Kenapa ada kita ngomong ke wayang kok tapi ada koleksi fosil-fosil seperti ini? Jadi kita harus tahu dulu bahwa wayang itu ada yang namanya janturan. Itu adalah doa-doa wayang sebelum kita mau mulai pagelaran wayang. Di dalam janturan itu ada bunyi seperti ini. Hong wilayeng, satu budo murciteng kawi. Ketika yang awal itu tidak ada awalannya, tidak terbatas. Kawine kang wis mengku kahono. Yang awal sudah memang tercipta seperti itu. Sakderenge jagat gumelar ono apa to ingkang kaeksi. Sebelum jagat ini digelar untuk manusia ada apa toh? Nah, ini kan kita butuh membawa imajinasi setiap anak-anak untuk mengenal wayang. Kita hadirkan fosil-fosil asli dari bumi Nusantara. Bahkan di Nusantara itu kita menyumbang sebagian besar fosil di seluruh dunia karena paling lengkap sekali. Nah, seperti contoh di sini ada fosil kura-kura, ada fosil gigi megalodon juga, Mbak. Nah, jadi ini original ya yang sangat diburu oleh kolektor dari luar negeri seperti itu. Mari silakan kita ke sini. Ini kita bisa saksikan ada fosil ikan coelakan atau ikan raja. Ini usianya sudah sekitar 400 juta tahun yang lalu. Jadi kita kalau berbicara tentang kehidupan itu bukan tentang kita yang ada saat ini, tapi wah berlapis-lapis zaman ya, Mbak. Ini kita baru ke manusia purba. Di sini ada sampling tengkorak manusia purba, ada fragmen-fragmennya juga. Ini mengindikasikan bahwa memang di Indonesia ini dulunya sangat lengkap sekali peradabannya sebelum ada sejarah, prasejarah dan menuju masa sejarah, kira-kira seperti itu. Wah, kalau ini jenis manusia apa ya, Pak? Ini jenis manusia purba yang belum sempurna, jadi yang lebih primitif lagi sebelum Homo sapiens, belum juga Pithecanthropus. Jadi kita itu memasuki beberapa zaman purba ya. Jadi ini bisa disebut manusia raksasa dari Jawa atau namanya Meganthropus paleojavanicus dan sebangsanya, dan itu ukurannya bisa 3 meter, besar banget. Jangan dibayangkan hidup di masa ini ya, kita bisa dikejar semua, kira-kira seperti itu. Dari berbagai prasejarah ini kita memasuki era sejarah, Mbak. Ini misalnya ini walaupun tempatnya kecil, seharusnya ini satu benda diletakkan dalam satu meja, namun karena museum ini sedang dalam pergerakan dan perjuangan, ya kita jadikan satu dulu. Di sini harta karun dari masa era Hindu-Buddha awal, yaitu Mataram kuno. Bisa kita lihat yang mana yang mau ditanyakan, silahkan.
Nah, seperti ini Mbak. Tidak membayangkan sekarang kita pakai uang kertas dan uang bisa transfer ATM dan lain-lain ya. Di masa lalu ini menjadi mata uang pertama di Nusantara. Ini banget ya, Pak? iya, tapi ini emas murni. Jadi ini dinamakan di dunia internasional namanya Pilo Cinto. Jadi ini ada satu atak, satu ketep dan lain-lain. Ini nilai tukarnya besar Mbak. Tukarannya ya kalau zaman dulu nggak mungkin laptop ya, tapi bisa ditukar kerbau atau sapi atau sawah seperti itu. Seperti ini Mbak. Ada juga teman-teman cincin-cincin, ada juga prasastinya loh Mbak, inskripsi seperti ini. Nah, Ini apa Pak? ini seperti gerenjeng rokok, tapi ini sangat berarti sekali. Biasanya ini di bawah situs atau candi kuno zaman dulu. Ini dinamakan inskripsi surat emas. Nah, ini berbahasa Sanskerta beraksara Kawi. Ini ditemukan di bawah tanah, kira-kira 6 meter di bawah tanah dari daerah Blora. Ini ada bunyinya Mbak kalau kita baca. Ini berbahasa Kawi ya. Oke, ada aksaranya. Nah, ini kalau diartikan ke Indonesia sekarang artinya diam abadi seorang ksatria yang menyeru kemenangan. Jadi ini dulu punya wangsa ksatria yang sudah gugur seperti itu. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa kita contohkan untuk semangat kepada generasi muda. Jika anak-anak sekarang itu dibumboni tentang bah kita nggak bisa baca tulis, itu sangat-sangat besar. Buktinya itu sudah diteliti Dr. Gunawan Sambodo, sudah diperbesar 50 kali dan hasilnya luar biasa. Ini anting-anting untuk seorang putri dulu Mbak. Dan ini cuman ketemu sebelahnya. Ini adalah anting-anting Garuda Mbak. Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwa burung Garuda sudah ada sejak abad ke-8. Nah, saya tunjukkan lagi ada cincin raja Mbak. Nah, ini ada cincin raja dari Majapahit. Ya, saya juga Pak. Gimana? Juga. Oh iya, sangat asli. Ini dulu jadi perjuangan sekali untuk dapat ini ya. Ini ada Surya Majapahit di sebelah sini, ada 2 Narasinga di sini. Nah, kalau Mbak lihat ya, hadap ke sana itu kepala wayang. Hadap ke sana kepala wayang, hadap ke sini ikan. Jadi inilah karya seni tingkat tinggi zaman dulu. Makanya orang sekarang tidak bisa dengan ukiran yang begitu detail seperti ini. Saya pikir mustahil ya. Ini jadi kita bisa membayangkan bahwa produk-produk hasil karya leluhur zaman dulu itu nggak main-main Mbak. Buktinya Borobudur, Prambanan itu masih bisa kita lihat zaman sekarang. Nah, di sini ada prasasti yang unik sekali Mbak di sini. Nah, ditemukan di Jember, tapi ini prasastinya Raja Bali, yaitu Maharaja Sri Aji Jayapangus. Nah, beliau sudah menikahi gadis Tionghoa. Makanya kalau Mbak ketahui gamelan Jawa dengan gamelan Bali kan sedikit berbeda ya. Di sini pelan-pelan, di sana cepat karena ada pengaruh Chinese-nya. Seperti itu. Nah, kita mundur lagi Mbak, di sini eranya Sriwijaya 1300 tahun yang lalu. Walaupun dari timah tapi aksaranya masih ada. 1300 tahun ini tenggelam di dalam tanah, di dalam sungai. Kenapa masih utuh? Karena kita bisa tanya Samsung sama iPhone, timah di Bangka itu yang terbaik di dunia. Nah, ini salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa ya untuk negara kita Indonesia. Oh ya, kalau yang di sebelah sini ada apa ya Pak? Oke, di sini ada zaman peralihan. Jangan di situ aja. Di sini ada zaman masih Hindu tapi era-era Hindu Majapahit, bukan Mataram kuno lagi. Nah, ini Mbak, saya mau menunjukkan, walaupun di sini koleksinya istimewa semua ya, sampai Perpusnas ke sini memberikan penghargaan ke kita. Ini ada koleksi yang kami bilang masterpiece juga. Jadi ini kita temukan di pedalaman Lombok sana. Ini buatan Empu Tantular turunannya. Asli ya Pak. Ini adalah lontar kakawin apa Pak? Sutasoma. Sutasoma itu seperti gerakan kita selama ini, seperti apa yang saya pagelaran di festival Tempuran di Mangir. Suta adalah pangeran,
Soma adalah rembulan. Nah, jadi kadang-kadang banyak khususnya pria itu pengen seperti matahari, menerangi, tapi kan menyilaukan. Nah, si Sutasoma ini menerangi tapi tidak menyilaukan. Ceritanya dia adalah anak raja yang tidak mau hidup kaya, meninggalkan kerajaannya untuk berbuat kebaikan di masyarakat biasa. Nah, aksananya seperti ini, Mbak. Bayangkan saja di masa lalu ini tidak hanya ditulis, tapi ini dikerek dulu pakai pisau kecil. Nah, ini yang dinamakan lontar. Nah, di sini ada isi dari perjalanan Sutasoma tadi. Ini sudah ratusan tahun usianya, Mbak. Nah, ini spesialnya diambil oleh Bung Karno, Pupuh 139 ayat 5. Bunyinya apa, Mbak? Tahu? Bhinneka Tunggal Ika, itu diambil dari sini, Mbak. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Dan ada kalimat susulannya yaitu Tanhana Dharma Mangruwa. Tidak ada kebenaran yang dua, artinya Tuhan itu satu. Nah, ini keyakinan ini sudah dimiliki kita sejak dulu. Cuman karena kita mempunyai seni peradaban yang tinggi, akhirnya manifestasi sinar-sinar Tuhan itu dikaryakan dari beberapa cara. Aslinya satu sumber. Nah, inilah, Mbak, yang sekarang dikagumi di seluruh dunia. Pancasila sudah diaplikasikan ke 33 negara. Bukti bahwa Indonesia ini sangat luar biasa sekali dalam toleransi.